Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di LSS Journal episode kedua. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung dan baru pertama kali nonton video dari LSS Journal, kenalin aku LSY dan di sini aku akan menjadi teman belajar kalian. Dan aku berharap melalui video ini kalian bisa mempelajari satu atau dua hal yang bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, pada episode kedua dari LSS Journal ini aku akan mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang bahasa negara Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia dan juga fungsi dari bahasa Indonesia. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Serta tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ke-36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kebangsaan di mana kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah serta berkedudukan sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, kedua sebagai lambang identitas nasional, ketiga sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan keempat sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Oke teman-teman, barusan aku menyebutkan bahwasannya berdasarkan kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Hal tersebut dikarenakan bahasa Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus selalu kita pelihara dan harus kita kembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya harus selalu kita bina. Selanjutnya aku menyebutkan bahwasannya berdasarkan kedudukannya bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera merah putih dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia yang ketiga, yaitu sebagai bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Dengan adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa,
sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional ini, bahasa Indonesia, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah ataupun golongan. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menyebutkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ini berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, itu yang pertama. Kedua, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Ketiga, sebagai bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Keempat, sebagai bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang baku, terbuka, dinamis seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak dari pembangunan nasional. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari LSS Journal episode kedua. Aku harap dari video ini ada satu atau dua hal yang bisa kalian ambil manfaatnya. Dan nantikan video-video dari LSS Journal pada episode-episode selanjutnya ya, karena aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kalian lagi. Well, see you on the next video.